Pernah nggak kamu sadar hari ini bahkan orang yang jelas-jelas salah tetap merasa dirinya benar? Kita hidup di zaman yang aneh, di mana semua orang punya versinya masing-masing tentang kebenaran. Your truth is valid. Kedengarannya bagus, tapi ada satu masalah besar. Kalau semua orang benar, lalu siapa yang sebenarnya salah? Kita mulai menyadari ini dari hal-hal yang sederhana, dari hoaks yang diulang terus sampai akhirnya terasa seperti kebenaran. Dari jalanan, orang ngebut sembarangan, tapi ekspresinya tenang, seolah nggak ada yang salah. Dan yang menarik adalah bukan karena mereka tidak sadar, tapi karena mereka merasa benar. Ini punya saya punya hak. Dan di situ kita mulai paham, mungkin masalahnya bukan pada tindakan mereka, tapi pada cara kita hari ini memaknai kebenaran itu sendiri. Di video kali ini kita akan bahas mengenai kenapa kebenaran hari ini terasa kabur, kenapa banyak orang yang kehilangan integritas, dan hal yang paling penting, gimana caranya kamu tetap punya pegangan di dunia yang penuh dengan kebenaran ini. Poin pertama, kebenaran jadi pembenaran. Hari ini, kita tidak lagi mencari kebenaran. We are looking for validation. Kita mencari pembenaran. Apapun bisa jadi benar, asal ada yang mendukung, asal ada yang setuju. Dan disinilah masalahnya. Kebenaran mulai ditentukan oleh seberapa banyak orang percaya, bukan seberapa benar itu sebenarnya. Hoaks diulang terus, akhirnya terasa seperti fakta. Opini dikemas rapi, terlihat seperti kebenaran. Dan kalau kamu tidak hati-hati, kamu juga akan ikut terbawa arus itu, tanpa kamu sadar. Poin kedua, semua orang merasa benar. Coba kita lihat sekitar kita. Semua orang punya alasan, semua orang punya pembenaran. Dan ironisnya, semakin banyak pembenaran, semakin sedikit refleksi diri. Kita berhenti bertanya, am I right? Dan mulai menggantinya dengan who agrees with me. Poin ketiga, kita kehilangan pegangan. Masalah sebenarnya bukan di dunia luar, tapi di dalam diri kita. Banyak dari kita tidak punya standar kebenaran sendiri, tidak punya pegangan. Makanya kita gampang digiring. Hari ini kita ikut A, besok kita ikut B, lusa kita bingung. Karena kita tidak pernah benar-benar bertanya, sebenarnya apa yang aku anggap benar. Poin keempat, ilmu yang ditinggalkan. Sekarang, kalau kita lihat, kelas cara dapat 100 juta di usia 20 ada di mana-mana. Cara dapat 100.000 follower dalam 3 bulan, banyak. Tapi coba cari kelas tentang adab, tentang cara berpikir yang benar, tentang nilai diri. Hampir nggak ada. Padahal, pertanyaan yang penting itu bukan gimana cara dapat 100 juta, tapi untuk apa? Bukan gimana cara dapat 100.000 follower, tapi mau jadi apa setelah kita dapat itu. Dan jujur, pertanyaan kayak gitu nggak bisa dijawab tanpa dasar yang kuat. Poin kelima, kita sebenarnya udah diajarkan. Menariknya, hal-hal yang kita cari hari ini sebenarnya udah ada sejak lama. Tentang bangun pagi, refleksi diri, kesadaran. Sekarang kita kenal sebagai 5 EM routine, mindfulness. Padahal itu sebenarnya udah diajarin sejak lama. Lewat agama, lewat nilai, lewat orang tua kita. Semua itu bukan hal yang baru. Kita hanya lupa. Poin keenam, solusi. Kembali ke dalam diri. Jadi solusinya bukan melawan dunia, tapi membangun pegangan. Kamu harus punya standar dari nilai, dari prinsip, entah itu dari agama, dari keluarga, atau dari refleksi hidup kamu sendiri. Karena kalau kamu punya itu, dunia boleh berisik, tapi kamu bakalan tetap tenang. Orang lain boleh punya kebenaran mereka, tapi kamu tahu mana yang harus kamu pegang. Dan kamu tetap bisa menghargai tanpa kehilangan diri kamu sendiri. Jadi mungkin masalahnya bukan
dunia hari ini penuh dengan kebenaran, tapi kita kehilangan kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang hanya terasa benar. Karena pada akhirnya, kalau kamu tidak punya standar kebenaran sendiri, kamu akan hidup mengikuti standar orang lain. Dan itu adalah awal dari kehilangan integritas. Kalau kamu ngerasa ini penting, share ke orang yang kamu rasa perlu dengar ini. Karena mungkin yang kita butuhkan hari ini bukan lebih banyak informasi, tapi lebih banyak kesadaran to actually stop and think. Obrolan ini terinspirasi dari podcast Suara Berkelas episode 116 dengan narasumber Mas Indra Dwi Prasetyo. Aku saranin kalian buat nonton full episodenya karena episode ini banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau kamu juga sedang belajar memahami hidup pelan-pelan seperti ini, kamu boleh tetap di sini karena di channel ini kita akan sering bahas tentang hal-hal yang membuat kita lebih memahami berbagai hal dengan lebih sederhana dan juga penuh makna. Sampai bertemu di video berikutnya dan bye!